Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 13, di mana kali ini para dokter bingung dengan seorang pasien yang tidak memiliki detak jantung tetapi masih bisa bernafas. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Murphy yang baru bangun tidur dan melihat Jack yang sedang mencari minuman di kulkas. Saat Dr. Murphy sedang berbicara dengan Jack, tiba-tiba saja Lea keluar dari kamarnya. Lea meminta agar Jack tetap di dalam kamar Lea dan Jack pun kembali ke kamar Lea. Lea meminta maaf kepada Dr. Murphy karena telah membawa Jack menginap di apartemen mereka tanpa memberitahu Dr. Murphy. Namun Dr. Murphy tiba-tiba saja mengatakan jika dirinya sangat suka Jack dan tidak masalah jika Jack akan sering menginap di apartemen mereka. Tentu Lea sangat aneh dengan perkataan Dr. Murphy karena sepertinya Dr. Murphy hanya berpura-pura senang. Dr. Murphy terus meyakinkan Lea jika Dr. Murphy benar-benar sangat senang dan tidak masalah jika Lea terus membawa Jack ke apartemen mereka. Dr. Murphy pun langsung meninggalkan Lea karena Dr. Murphy mau mengantar Dr. Glassman melakukan kemoterapi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman yang terlihat jika keadaannya semakin memburuk. Hal ini disebabkan karena Dr. Glassman memaksakan diri naik go-kart pada episode sebelumnya. Tak lama Dr. Murphy pun tiba di tempat Dr. Glassman dan mereka berdua sedang bersiap-siap untuk melakukan kemoterapi. Dr. Murphy memberikan Dr. Glassman minuman elektrolit untuk proses penyembuhan, namun Dr. Glassman yang keras kepala menolak minumannya. Dr. Murphy curiga jika kondisi Dr. Glassman semakin memburuk. Dr. Glassman membantah hal itu karena menurut Dr. Glassman kondisinya semakin membaik. Di sini kita diperlihatkan jika Dr. Glassman mencoba menutupi kondisinya yang semakin memburuk kepada siapapun itu. Akhirnya Dr. Murphy dan Dr. Glassman pun berangkat untuk melakukan kemoterapi pada Dr. Glassman. Setelah menemani Dr. Glassman melakukan kemoterapi, Dr. Murphy langsung bergabung dengan Dr. Lim dan Dr. Resnick, sedangkan Dr. Glassman pulang ke rumahnya untuk istirahat. Dr. Resnick, Dr. Murphy, dan Dr. Lim sedang membaca berkas pasien wanita yang bernama Lana. Lana mengalami malformasi arteriovena atau AVM pada otaknya dan harus dilakukan pembedahan pada otak Lana. AVM adalah kelainan pembuluh darah di jalur antara arteri dan vena, biasanya yang ada di otak atau tulang belakang. Namun dalam kasus Lana, AVM terbentuk di otaknya. AVM ini sewaktu-waktu akan pecah dan jika pecah maka akan terjadi pendarahan pada otak Lana. Para dokter akan melakukan pembedahan dengan cara memotong semua AVM dan membuangnya lalu menyambungnya kembali agar berfungsi dengan normal dengan cara dicangkok. Namun saat para dokter menemui Lana, ternyata Lana ditemani oleh Harvey yaitu teman sekamar Lana. Jadi Harvey dan Lana ini adalah teman sekamar dan sering tidur bersama serta berhubungan seksual, namun mereka tidak saling mencintai dan tidak mau hubungannya lebih dari teman. Ternyata Lana dan Harvey ini juga mengidap autis sama seperti Dr. Murphy. Lana memiliki kemampuan untuk mengingat semua nama Latin dari setiap serangga dan sangat suka jika ingatannya tentang nama Latin serangga diuji. Sedangkan Harvey sangat terganggu dengan adanya sinar cahaya lampu. Namun saat Dr. Resnick sedang menjelaskan penyakit dari Lana, tiba-tiba saja Harvey meminta izin untuk keluar dari ruangan tersebut. Dr. Resnick yang bingung langsung mengajar Harvey dan bertanya kenapa Harvey keluar tiba-tiba dan tidak menemani Lana. Harvey menjelaskan jika sekarang jam 11.15 di mana dirinya harus menonton film karena itu adalah rutinitasnya. Harvey pun meninggalkan Dr. Resnick. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick dan Dr. Murphy sedang melakukan CTI pada Lana untuk mengetahui seberapa parah AVM Lana. Dari hasil CTI menunjukkan jika AVM Lana sudah mulai pecah dan terjadi pendarahan kecil sehingga harus cepat dilakukan pembedahan. Jika terlambat dilakukan pembedahan maka mungkin akan terjadi kerusakan otak permanen bahkan kematian. Dr. Murphy dan Dr. Resnick pun memberitahu semua hasil CTI kepada Lana dan harus dilakukan pembedahan secepatnya. Namun Lana tidak merespon apapun perkataan dari Dr. Resnick dan Dr. Murphy dan terkesan ketakutan. Saat Dr. Murphy dan Dr. Resnick sedang buntu untuk berkomunikasi dengan Lana, tiba-tiba saja datang Harvey. Anehnya saat ada Harvey, Lana mau berbicara dan menjelaskan semua yang dikatakan oleh Dr. Murphy dan Dr. Resnick kepada Harvey. Lana juga menyetujui akan dilakukan pembedahan karena dirinya tidak mau mati tapi dirinya sangat takut dengan pembedahan pada otaknya. Akhirnya Dr. Resnick, Dr. Murphy dan Harvey meninggalkan Lana untuk beristirahat. Namun saat Dr. Resnick sedang melakukan pemeriksaan kepada Lana, tiba-tiba saja Lana terlihat sangat ketakutan.
Dr. Resnik mencoba berkomunikasi dengan Lana untuk menenangkannya, namun Lana tetap diam saja. Dr. Resnik akhirnya memutuskan menghubungi Harvey. Namun saat Dr. Resnik mau menghubungi Harvey, tiba-tiba saja Lana mengatakan jika dirinya sangat takut dan gugup dengan pembedahannya. Lana meminta agar dirinya diizinkan berhubungan seksual dengan Harvey karena hal itu mungkin dapat menenangkan Lana. Tentu mendengar hal itu Dr. Resnik sangat kaget dan langsung memanggil Dr. Lim dan Harvey untuk membicarakan semuanya. Dr. Lim menjelaskan jika orang yang memiliki EVM apalagi sudah mulai pecah tidak boleh berhubungan seksual karena hal itu akan membuat tekanan darah naik sehingga EVM akan pecah. Jika EVM benar-benar pecah maka Lana akan mengalami kerusakan otak permanen bahkan kematian. Dr. Resnik mulai bingung dengan hubungan mereka karena mereka saling peduli dan melakukan hubungan seksual, namun mereka berdua menyatakan kalau mereka berdua hanya teman sekamar. Lana menjelaskan jika mereka berdua tidak saling mencintai dan meminta Dr. Resnik tidak ikut campur dalam hubungan mereka berdua. Akhirnya Dr. Lim, Dr. Resnik, dan Dr. Murphy melakukan pembedahan pada Lana untuk membuang EVM-nya. Namun saat dilakukan pembedahan ternyata EVM sangat sulit dijangkau karena EVM sangat dekat dengan area broca otak Lana. Area broca adalah bagian yang berfungsi pada kemampuan dan pemahaman berbicara. Masalahnya para dokter tidak tahu syaraf mana yang merupakan area broca dan jika terjadi kesalahan maka akan merusak area broca dan membuat Lana tidak dapat berbicara selamanya. Dr. Murphy menyarankan agar Lana dioperasi dalam posisi sadar dan meminta agar Lana berbicara sehingga terlihat syaraf mana yang bekerja sehingga dapat dihindari saat dilakukan pembedahan. Namun masalahnya Lana tidak mau berbicara jika bukan Harvey yang mengajaknya berbicara sehingga Dr. Murphy dan Dr. Resnik menemui Harvey. Dr. Resnik menjelaskan semua keadaan Lana dan meminta agar Harvey mau berada di ruang operasi dan mengajak Lana berbicara. Namun Harvey menolak hal itu karena Harvey tahu ruang operasi pasti menggunakan cahaya yang sangat terang. Dr. Resnik mengatakan jika Harvey harus rela berkorban dan melakukannya semua karena cinta. Dr. Resnik berpendapat jika Harvey sangat mencintai Lana karena Harvey sangat peduli kepada Lana dan hidup Harvey mungkin lebih baik jika bersama dengan Lana. Harvey menegaskan kepada Dr. Resnik jika dirinya tidak mencintai Lana dan hanya teman sekamar. Harvey pun meninggalkan Dr. Resnik dan Dr. Murphy. Akhirnya Dr. Resnik, Dr. Murphy, dan Dr. Lim melakukan pembedahan pada Lana dalam posisi sadar tanpa adanya Harvey. Sesuai dengan perkiraan para dokter, jika Lana tidak mau berbicara sepatah kata pun walau sedang dibujuk oleh Dr. Lim. Akhirnya Dr. Lim memutuskan untuk melanjutkan pembedahan tanpa Lana berbicara walau tentunya sangat sulit dan beresiko. Saat Dr. Lim mau melakukan pembedahan, tiba-tiba saja datang salah satu suster dan mengatakan jika Harvey memaksa masuk dan ingin membantu jalannya pembedahan. Akhirnya pembedahan dilanjutkan dan kini Lana ditemani oleh Harvey. Harvey mengajak Lana berbicara saat pembedahan dilakukan dan tentu saja pembedahan itu berjalan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Lana yang telah selesai dioperasi. Harvey akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Lana dan merasa jika dirinya telah jatuh cinta kepada Lana. Ternyata Lana juga mencintai Harvey. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pasien wanita yang bernama Sunny dibawa oleh tim emergency. Tim emergency menjelaskan kepada Dr. Melendez jika Sunny pingsan mendadak, dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata detak jantungnya tidak ada, namun anehnya Sunny masih dapat bernafas. Tentu para dokter tidak percaya dengan hal itu, dan langsung mengecek jantung dan nadi dari Sunny. Dan benar saja, tidak ada denyutan sama sekali di jantung dan nadi Sunny. Dr. Melendez pun mengecek nafasnya, ternyata Sunny masih bernafas dan tentu ini sangat aneh karena detak jantung telah berhenti namun Sunny masih hidup. Dr. Melendez yang bingung meminta Dr. Park memasang alat pendeteksi detak jantung untuk memastikannya dan benar saja detak jantung dari Sunny tidak ada. Tentu para dokter sangat bingung dengan kejadian langka tersebut. Dr. Melendez akhirnya memutuskan untuk memeriksa bagian dada dari Sunny dan terlihat ada luka sayatan bekas operasi. Dr. Melendez mencoba meminta Dr. Brown dan Dr. Park diam karena dirinya ingin fokus mendengarkan detak jantung Sunny. Dan ternyata terdengar suara seperti suara kipas. She doesn't have a rhythm because she has a mechanical heart. Jantung mekanik adalah mengganti katup jantung asli dengan katup jantung buatan yang terbuat dari plastik atau metal dengan daya tahan lama, bahkan bisa sampai seumur hidup. Operasi jantung mekanik biasanya dilakukan karena seseorang mengalami kondisi seperti penyempitan katup atau katup bocor, sehingga harus dilakukan penggantian katup. Namun masalahnya kini karena pemasangan jantung mekanik Sunny sangatlah rumit, sehingga para dokter harus tahu rumah sakit mana yang memasang jantung mekanik Sunny untuk referensi. Dr. Park yang telah mencari data orang-orang yang memasang jantung mekanik di semua rumah sakit Amerika ternyata tak menemukannya. Jadi dapat disimpulkan jika Sunny memasang jantung mekanik di luar negeri, dalam kasus ini di luar Amerika. Saat para dokter sedang berbicara, tiba-tiba saja datang anak dari Sunny yang bernama Teresa. Dr. Melendez menjelaskan jika jantung mekanik dari Sunny mengalami malfungsi dan meminta kontak dari dokter yang memasang jantung mekanik Sunny.
Teresa memberikan kontak dari dokter tersebut yang bernama Dr. Lee yang berada di salah satu rumah sakit Beijing. Dr. Melendez langsung meninggalkan Teresa untuk menghubungi Dr. Lee agar mengetahui jalan terbaik apa yang dapat diambil untuk memperbaiki jantung mekanik Sunny. Saat dalam perjalanan, Dr. Melendez bertemu dengan Dr. Lim di dalam lift. Saat Dr. Melendez sedang mau bermesraan dengan Dr. Lim, tiba-tiba saja datang Dr. Andrews sehingga mereka berdua tidak jadi bermesraan. Dr. Andrews menjelaskan jika pencarian kepala unit bedah akan dilakukan lagi karena dirinya tidak bisa melakukan rangkap jabatan. Namun Dr. Andrews juga menjelaskan jika Dr. Andrews tidak mau memberikan harapan besar kepada Dr. Melendez dan Dr. Lim karena pihak investigasi telah menemukan pelanggaran prosedur atas mereka berdua saat terjadi wabah virus. Namun Dr. Andrews juga agak sedikit kagum dengan Dr. Melendez dan Dr. Lim karena kini mereka berdua terlihat sangat akur dan langsung meninggalkan mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim membantu Dr. Melendez untuk berkomunikasi dengan Dr. Lee karena Dr. Lim bisa berbicara bahasa Cina. Saat Dr. Lim sedang berbicara dengan Dr. Lee, tiba-tiba saja seorang wanita menemui Dr. Melendez yang bernama Grace. Grace menjelaskan bahwa dirinya adalah anak dari Sunny dan ingin menemui Sunny untuk melihat keadaan ibunya. Dr. Melendez menjelaskan jika Sunny sedang dirawat di kamarnya karena ada masalah dengan jantung mekanik milik Sunny dan kini Sunny sedang ditemani oleh adik dari Grace yaitu Teresa. Grace sangat bingung karena dirinya baru tahu jika Sunny memiliki jantung mekanik. Tidak hanya itu, Grace juga bingung karena dirinya tidak merasa punya adik. Tentu Dr. Lim dan Dr. Melendez sangat kaget mendengarnya. Lalu kita diperlihatkan Grace menemui Teresa dan ditemani oleh Dr. Park untuk menjelaskan semuanya. Teresa mengakui jika dirinya bukanlah anak kandung dari Sunny. Dirinya bertemu dengan Sunny saat 10 tahun lalu sedangkan operasi mekanik dilakukan 9 bulan lalu. Teresa dan Sunny pun semakin dekat dan bahkan banyak yang mengira ibu dan anak sehingga mereka memutuskan untuk menjadi ibu dan anak angkat. Teresa juga sangat bingung dengan sikap Grace yang tak pernah menghubungi Sunny sejak Grace meninggalkan Sunny 15 tahun lalu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja datang Dr. Melendez dan mengatakan jika Sunny akan dibawa ke Beijing untuk dilakukan perbaikan jantung mekanik oleh Dr. Lee. Dr. Melendez mengambil keputusan itu karena membawa Sunny selama 20 jam di pesawat lebih aman daripada dilakukan operasi di sini karena kurang referensi. Lalu kita diperlihatkan Sunny yang telah sadarkan diri dan akan dibawa ke Beijing. Sunny ditemani oleh Teresa dan terlihat Sunny sangat senang berada di samping Teresa. Grace mencoba menyapa ibunya dan mengatakan jika dirinya sangat khawatir, namun tidak disambut baik oleh Sunny dan mengatakan jika dirinya sudah ada Teresa yang menemani. Lambat laun mereka bertengkar lagi dan ternyata pertengkaran mereka di masa lalu karena Grace sangat ingin menjadi penyanyi. Sedangkan Sunny sangat tidak setuju jika Grace menjadi penyanyi karena penyanyi tidak ada masa depan. Grace pergi dari rumah karena dirinya tidak mau mengikuti kemauan ibunya dan sangat ingin menjadi penyanyi. Karena perdebatan itu jantung Sunny melemah sehingga Sunny kembali tidak sadarkan diri. Lalu kita diperlihatkan Dr. Park dan Dr. Brown sedang menjelaskan jika Sunny tidak dapat dibawa ke Beijing karena kondisi Sunny yang kritis. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara melakukan operasi di rumah sakit tersebut. Dan kini Dr. Melendez sedang berbicara dengan Dr. Lee untuk mendapatkan referensi. Dr. Park dan Dr. Brown pun meninggalkan Teresa dan Grace. Dr. Melendez yang telah mendapatkan referensi dari Dr. Lee menjelaskan jika mungkin saja malfungsi pada jantung mekanik Sunny diakibatkan karena impellernya yang patah. Impeller adalah rotor yang digunakan untuk meningkatkan tekanan dan suatu aliran dalam hal ini adalah pompa jantung pada Sunny. Dr. Lee menyarankan agar para dokter melakukan pengelasan pada impeller jantung mekanik Sunny. Namun tentu masalahnya adalah alat pengelasan khusus untuk mengelas impeller jantung mekanik tidak dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Dr. Brown menyarankan agar membuat impeller baru menggunakan pencetak 3D dengan bahan dasar plastik yang mereka miliki. Namun tentu impeller buatan mereka menggunakan plastik seadanya akan patah lagi karena plastik yang digunakan tidak sesuai dengan standar pembuatan jantung mekanik. Dr. Melendez menyetujui hal itu agar Sunny dapat cepat diselamatkan sambil menunggu impeller yang baru yang sedang dikirim oleh Dr. Lee. Akhirnya Sunny pun dilakukan pembedahan. Namun saat mereka melakukan pembedahan ternyata impeller dari jantung mekanik Sunny sangat bagus. Bahkan jantung Sunny terlihat memompa sangat baik sehingga dapat disimpulkan jika masalah dari Sunny bukanlah jantung mekaniknya, tetapi darah yang tidak dapat dipompa. Dr. Brown berpendapat jika darah tidak dapat dipompa karena aorta dari Sunny menyempit sehingga darah yang masuk ke jantung mekanik Sunny sedikit. Akhirnya para dokter melakukan pengecekan pada aorta milik Sunny menggunakan intra-op angio. Intra-op angio adalah suatu pengecekan menggunakan X-ray untuk menguji diagnosa pada penyempitan aorta. Saat dilakukan pengecekan ternyata pendapat Dr. Brown benar jika aorta milik Sunny menyempit. Akhirnya para dokter melanjutkan pembedahan dengan cara memotong aorta Sunny dan mencangkoknya dengan yang baru. Operasi tentu saja berjalan dengan sangat lancar.
Lalu kita diperlihatkan Sunny yang telah sadarkan diri setelah dilakukan operasi. Grace langsung meminta maaf kepada Sunny dan terlihat sangat tulus. Grace yang tidak mau berdebat lagi memutuskan untuk pergi meninggalkan Sunny. Saat Grace mau pergi dari ruangan, tiba-tiba saja Sunny berkata bahwa dirinya sebenarnya sering menonton ketika Grace bernyanyi dengan bandnya. Sunny mengakui jika suara dari Grace sangat indah dan sering membuatnya menangis mendengarnya. Grace yang mendengar hal itu sangat senang dan langsung menghampiri Sunny. Sunny pun terlihat telah memaafkan Grace. Dr. Park akhirnya meninggalkan Sunny, Teresa, dan Grace. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jack dan Leah sedang ingin melakukan hubungan seksual. Namun tiba-tiba saja Dr. Murphy mengetuk pintu kamar Leah dan mengajak Leah dan Jack untuk nonton film bersama di ruang tamu. Leah langsung menemui Murphy dan menjelaskan jika Leah saat ini sedang butuh waktu berdua saja dengan Jack. Dr. Murphy terlihat sangat ingin jika dirinya dapat bersama-sama terus dengan Leah dan Jack. Dr. Murphy bahkan membuat popcorn dan orange juice untuk mereka bertiga agar dapat menonton film bersama. Namun Leah menjelaskan jika dirinya harus memiliki waktu berdua hanya bersama Jack tanpa adanya Dr. Murphy. Dr. Murphy yang mendengar hal itu menyetujuinya dan langsung meninggalkan Leah. Dr. Murphy akhirnya memutuskan pergi ke tempat Dr. Glassman dan ternyata keadaan Dr. Glassman semakin memburuk, bahkan sampai diinfus. Dr. Murphy sangat kaget melihatnya dan menjelaskan jika Dr. Glassman tidak akan seperti ini jika mau mendengarkan Dr. Murphy untuk meminum cairan elektrolitnya. Dr. Glassman juga menjelaskan jika sebenarnya Dr. Glassman telah menutupi kondisinya ini dari Dr. Murphy. Tentu Dr. Murphy sangat kesal mendengar hal itu dan ingin membawanya ke rumah sakit. Namun Dr. Glassman sangat marah dan meminta agar Dr. Murphy tidak melakukan hal itu. Dr. Murphy sangat bingung karena dirinya sangat ingin membantu Dr. Glassman. Namun Dr. Glassman tidak pernah mau menuruti perkataannya padahal demi kesembuhan Dr. Glassman. I'm going to call Dr. Blaze. No, Sean? No. I am trying to help you. Dr. Glassman akhirnya meminta agar Dr. Murphy meninggalkannya sendiri dan tidak usah berusaha membantu Dr. Glassman. Dr. Murphy yang tidak tahu bagaimana lagi menghadapi Dr. Glassman akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dr. Glassman. Lalu Dr. Murphy kembali ke apartemennya, namun merasa terganggu dengan suara candaan Leah dan Jack yang ada di dalam kamar Leah. Dr. Murphy akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Dr. Glassman. Saat tiba di rumah Dr. Glassman, ternyata Dr. Glassman terlihat di dalam kamar mandi dan terlihat sangat lemas. Dr. Murphy yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya memutuskan untuk menemani Dr. Glassman di kamar mandi, dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!